Om Swastiastu. Om Abhinam Astu Namo Buddhaya. Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran hari ini bersama kakak Rio Saraswati Dewi. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Dewi. Dan di sini kakak akan membahas mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti, yaitu Trirana. Adik-adik tahu tidak apa itu Trirana? Jika belum tahu, yuk belajar bersama. Trirana itu apa sih? Trirana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu tri dan rena. Tri artinya tiga, sedangkan rena artinya hutang atau kewajiban. Jadi, trirana artinya tiga hutang atau kewajiban yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir. Nah, sekarang adik-adik udah tahu kan pengertian trirana? Selanjutnya, kakak akan membahas bagian-bagian trirana. Yuk kita cari tahu apa aja sih bagian-bagian trirana. Dalam kehidupan sebagai manusia, ada tiga kewajiban utama yang harus dilaksanakan yang terdapat dalam bagian-bagian trirana. Bagian-bagian trirana yang pertama ada dewarana, yang kedua ada pitrarana, dan yang ketiga ada resirana. Yang pertama, dewarana. Dewarana adalah kewajiban untuk membayar hutang jiwa kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, sebab beliaulah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Yang kedua ada pitrarana. Pitrarana adalah kewajiban untuk membayar hutang jasa atas pemeliharaan orang tua kepada kita semenjak kita di dalam kandungan hingga memasuki masa rumah tangga. Yang ketiga, resirana. Resirana adalah kewajiban untuk membayar hutang jasa atas pendidikan yang diberikan oleh para maharesi, orang suci, tenaga pendidik. Atas jasa beliaulah kita mampu memperoleh pengetahuan. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan pengertian dari setiap bagian-bagian trirana. Selanjutnya, kakak akan membahas contoh-contoh bagian-bagian trirana. Contoh bagian-bagian trirana. Yang pertama, dewarana. Cara kita membayar hutang kepada dewarana atau Ida Sang Hyang Widi Wasa, yaitu yang pertama, rajin melaksanakan persembahyangan atau trisandia. Nah, itu merupakan salah satu wujud bakti kita atau syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang kedua yaitu selalu melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda. Dalam ajaran Trikaya Parisuda ada tiga bagian. Yang pertama, manajika, yaitu berpikir yang baik. Yang kedua ada wajika, yaitu berkata yang baik. Dan yang ketiga ada kahika, yaitu berbuat yang baik. Nah, maka dari itu kita harus selalu melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda. Selanjutnya yang ketiga yaitu selalu melaksanakan yajna suci, yaitu ketika odalan. Kita selalu melaksanakan yajna suci atau korban suci secara tulus ikhlas, seperti membuat baten. Nah, itulah cara-cara kita membayar hutang kepada dewarana. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pitrarana. Cara kita membayar hutang kepada pitrarana atau orang tua yaitu yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Dan yang ketiga yaitu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ketika orang tua meninggal, kita wajib melaksanakan upacara pengabenan. Itu merupakan salah satu cara kita membayar hutang kepada pitrarana atau leluhur. Dalam kitab Niti Sastra, ada 5 hutang kepada orang tua yang biasa disebut dengan Pancawida. Nah, kenapa kita memiliki hutang kepada orang tua? Karena orang tua tersebut yang pertama, matulung urip rikalanung bayar, yang artinya
orang yang menolong tatkala menghadapi bahaya. Nah, ketika kita menghadapi bahaya, orang tualah yang menolong kita. Yang kedua ada Sang Maweh Bino Jana, yang artinya orang yang memberikan makanan. Nah, dari kita kecil hingga kita besar, orang tualah yang memberikan kita makanan. Yang ketiga, Sang Mengupat Jaya, artinya orang yang memberikan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jadi, orang tualah yang wajib memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sejak dini. Yang keempat adalah Sang Menyang Askara, yang artinya orang yang mensucikan diri dengan upacara. Nah, sebagai umat Hindu, semenjak kita belum lahir atau di dalam kandungan, sudah ada yang namanya upacara hingga kita menikah. Itu masih tanggung jawab orang tua. Yang kelima ada Sang Ami Tuangken, yang artinya orang yang menyebabkan lahir. Jadi orang tualah yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, Resi Renang. Cara kita membayar hutang kepada Resi Renang atau orang suci, yaitu yang pertama, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru atau orang suci. Yang kedua, memberikan busana kepada orang suci. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah adik-adik, itulah materi yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang sudah kita pelajari. Sekian pemaparan materi hari ini. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.